Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Anissa dengan NIM 06021182530017 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2025 kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan forum ilmiah dan rancangan ilmiah untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Ernalida SPD MHum PhD dan Ibu Khalidatun Nuzula SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara kritis. Baik, di sini ada diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi formal untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu dengan menghadirkan beberapa para ahli atau panelis dengan menyampaikan sudut pandangnya masing-masing. Tujuannya agar audiens itu bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap isu yang dibahas. Adapun di sini susunannya itu ada moderator itu 1 orang, itu memandu jalannya diskusi. Yang kedua itu para panelis 3-6 orang ahli yang bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Lalu yang ketiga itu audiens, itu peserta yang hadir dan mengajukan sebuah pertanyaan. Lalu ada notulis, itu mencatat poin-poin penting. Adapun di sini para moderator itu membuka dan menutup diskusi, lalu memperkenalkan panelis, mengatur waktu dan sesi tanya jawab, lalu memberikan kepada peserta untuk bertanya, lalu menyimpulkan hasil diskusi. Tingkat formalitasnya itu formal dan semi formal. Hasil yang diharapkan yaitu peserta itu bisa memperoleh berbagai sudut pandang sehingga pemahamannya itu lebih luas dan mendalam. Lalu ini seminar merupakan pertemuan ilmiah yang bertujuan untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu melalui penyampaian materi dan seorang ahli yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Di sini ada MC, itu MC 1-2 orang itu memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Yang kedua itu moderator 1 orang memimpin jalannya diskusi. Ada narasumber 1-2 itu menyampaikan materi mengenai suatu topik kepada audiens dan peserta itu mendengarkan materi dan bisa mengajukan sebuah pertanyaan. Adapun peran moderator di sini yaitu memimpin jalannya kegiatan seminar, lalu mengatur waktu presentasi narasumber, lalu memandu sesi diskusi dan tanya jawab, lalu menyimpulkan hasil pembahasan. Di sini tingkat formalitasnya itu formal dan hasil yang diharapkan yaitu bisa meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta terhadap topik yang dibahas. Selanjutnya itu konferensi. Konferensi merupakan pertemuan formal sekelompok individu atau perwakilan dari sebuah badan. Tujuannya itu membahas suatu topik dan membuat keputusan bersama atas yang dibicarakan. Di sini ada plenary speaker, itu 2-3 orang itu pakar yang bisa menyampaikan pidato utama. Lalu pembicara undangan itu menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu presenter itu pemakalah, itu akademisi atau peneliti yang memaparkan hasil penelitiannya. Lalu ada ketua sidang itu 1 orang itu memimpin jalannya sesi presentasi. Notulis 1 orang mencatat jalannya kegiatan. Lalu peserta itu mahasiswa, peneliti atau profesional yang hadir dalam konferensi ini, dan panitia tim yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan acara. Lalu peran moderator di sini yaitu membuka sesi konferensi, memperkenalkan makalah, lalu mengatur alur konferensi, mengatur waktu presentasi dan sesi tanya jawab dan menyimpulkan hasil konferensi. Dan di sini tingkat formalitasnya itu sangat formal dan terstruktur, dan hasil yang diharapkan yaitu bisa berupa publikasi ilmiah, proceeding atau rekomendasi akademik. Selanjutnya itu kolokvium. Kolokvium merupakan seminar forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi sebagai bagian dari proses tugas akhir. Di sini juga tujuannya itu untuk mempresentasikan, mendiskusikan hasil penelitian sehingga memperoleh masukan, saran, dan perbaikan terhadap tugas akhir. Di sini ada ketua sidang itu 1 orang memimpin dan mengarahkan jalannya kegiatan kolokvium. Mahasiswa atau peneliti itu 1 orang yang bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Lalu dosen pembimbing atau penguji itu sebanyak 2-3 orang itu memberikan pertanyaan, masukan, evaluasi, serta saran terhadap penelitian mahasiswa. Dan notulis itu mencatat poin-poin penting dan serta itu mahasiswa atau akademisi. Peran moderator di sini memimpin jalannya kolokvium, lalu mengatur waktu presentasi dan sesi tanya jawab, dan menjaga agar diskusi ini antara mahasiswa dan dosen penguji. Lalu tingkat formalitasnya itu tentu formal dan hasil yang diharapkan yaitu masukan, kritik, saran terhadap materi atau penelitian agar mahasiswa itu bisa menyempurnakan hasil penelitiannya terhadap karya ilmiah. Lalu simposium ini ialah jenis diskusi yang dilakukan dengan mendatangkan para ahli
dengan tujuan itu membahas suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang para ahli sehingga bisa memperoleh pemahaman yang lebih luas. Adapun di sini narasumbernya 3 sampai 4 orang yang bisa menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahliannya, lalu penanggap atau penyangga itu 1 sampai 2 orang itu memberikan tanggapan, kritik atau pandangan terhadap materi. Lalu moderatornya 1 orang itu memandu jalannya kegiatan simposium dan mengatur alur diskusi. Not tulisnya 1 itu mencatat poin-poin penting, lalu peserta itu dari kalangan akademisi atau masyarakat. Peran moderator di sini memimpin jalannya simposium, mengatur waktu penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh simposium, lalu memandu jalannya diskusi antara pembicara dan peserta. Lalu tingkat formalitasnya itu formal, hasil yang diharapkan yaitu diperolehnya berbagai pandangan dan solusi dari para ahli sehingga peserta itu bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya itu debat. Debat merupakan saling adu argumen antara pribadi atau kelompok mahasiswa atau kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk suatu pihak. Di sini ada 1 moderator itu memandu atau memimpin jalannya debat. Ada tim pro itu menyampaikan argumen dan mendukung mosi. Ada tim kontra itu 3 orang itu mempertahankan atau menyampaikan argumen yang menolak terhadap mosi. Lalu jurinya 2-3 yang menilai kualitas argumen yang disampaikan. Not tulis 1 mencatat poin-poin penting pada saat debat dan audiens itu menyimak jalannya perdebatan. Lalu di sini peran moderator itu memimpin dan mengatur jalannya debat, mengatur waktu penyampaian saat debat dan menjaga ketertiban serta memastikan debat berjalan dengan tertib. Lalu tingkat formalitasnya itu formal dan semi formal. Hasil yang diharapkan yaitu bisa menghasilkan kesimpulan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai isu dan menunjukkan tim mana yang lebih memiliki argumen yang lebih kuat. Selanjutnya itu komponen 2 itu rancangan forum diskusi ilmiah seminar pemanfaatan teknologi AI dalam pengembangan pendidikan tinggi. Saya mengambil ini di forum seminar. Di sini alasan saya memilih tema ini di forum seminar karena peserta itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam pendidikan tinggi. Selain itu juga peserta juga bisa berdiskusi langsung kepada narasumber untuk bertanya mengenai pemahaman wawasan dalam penerapan AI dalam pembelajaran, penelitian, dan pengelolaan akademik. Struktur acaranya ini saya rancang sekitar kurang lebih 2 jam dengan struktur acara pembukaan 15 menit. Pembukaannya 10 menit, lalu penyampaian materinya 60 menit, sesi tanya jawab dan diskusi ini 30 menit, istirahatnya 10 menit, lalu penutup 10 menit. Dan jumlah sesinya itu 2 sesi dengan narasumber 2 orang, yaitu yang pertama itu ahli dalam teknologi pendidikan dan yang kedua itu akademisi atau yang meneliti penggunaan AI dalam pembelajaran. Potensi tantangannya itu kurangnya pemahaman peserta terhadap AI, partisipasi peserta yang kurang aktif, kendala teknis dalam penggunaan perangkat, kurangnya waktu saat pemaparan materi. Solusi yang dapat kita terapkan yaitu pemateri sebaiknya menyampaikan materi itu dengan jelas dan bisa dikaitkan dengan contoh nyata. Yang kedua itu panitia harus bisa mengatur jadwal yang terstruktur dan mengatur setiap sesinya. Lalu yang ketiga itu panitia harus menyiapkan perangkat cadangan jika pada saat keberlangsungan acara itu terkendala perangkat. Lalu yang terakhir itu moderator berperan untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Lalu cara mengukur keberhasilan seminar di sini ada 5, jumlah peserta yang hadir, partisipasi peserta dalam diskusi tanya jawab, pemahaman peserta terhadap materi AI, masukan serta saran yang diberikan oleh peserta terhadap kegiatan tersebut, dan terakhir tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang diharapkan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah saya mohon maaf, dan ada yang kurang saya juga minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.